Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian bersama jamaah Masjid Al-Marhamah. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan Arafah. Saya akan menyampaikan sedikit panduan Arafah, dan ini sebenarnya adalah artikel yang kita siapkan untuk para jamaah haji. Dan nanti coba kita mengenal Arafah lebih dekat. Mungkin ada yang sudah jadi Pak Haji dan ada yang masih dalam rencana. Mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran rizki bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa berangkat ke Arafah untuk bisa datang ke Arafah dalam rangka berhaji. Kita mengenal Arafah terlebih dahulu. Sebuah lembah yang berada di timur kota Mekah. Sejarak kurang lebih 23 km. Dan posisi Arafah karena berada di timur kota Mekah dengan jarak sekian, ini masuk di tanah halal. Karena itu dalam kegiatan haji ada tanah haram, ada tanah halal. Tanah halal ketika haji adalah Arafah. Ada tanah haram. Kalau tanah haram itu dimulai dari Musdalifah, lalu Mina, dan Masjidil Haram. Kita tulis saja Masjidil Haram. Dan di 4 titik inilah kegiatan jamaah haji. Di Arafah, Musdalifah, Mina, dan Masjidil Haram. Baik. Sehingga dalam kegiatan ini para jamaah haji menggabungkan 2 tanah halal dan tanah haram. Menggabungkan kegiatannya di tanah halal dan menggabungkan kegiatannya di tanah haram. Dulu orang musyrikin mereka tidak mau wukuf di Arafah. Wukuf mereka di Musdalifah. Mereka beranggapan kami adalah penduduk kota suci. Maka ngapain kami keluar dari tanah suci? Tanah haram maksudnya tanah suci ya. Tanah haram adalah yang berada di wilayah tanah suci. Ngapain kita harus keluar dari tanah suci sementara kita sendiri sudah berada di tanah suci? Akhirnya mereka wukufnya di Musdalifah. Dan kondisi mereka ini disebut dengan Al-Ahmas, kaum Ahmas. Kaum Ahmas ini sebutan untuk orang musyrikin, orang Quraisy yang mereka ketika haji tidak mau wukuf di Arafah. Lalu Nabi SAW menetapkan setelah Islam datang, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Beliau mengatakan al-hajju Arafatun. Al-hajju Arafah. Inti dari haji adalah Arafah. Siapa yang bisa mendapatkan Arafah maka hajinya sah. Selain itu boleh ditinggalkan meskipun harus bayar dam. Tapi kalau meninggalkan Arafah, ditinggalkan digantikan dam tidak bisa. Sama sebagaimana ketika orang sholat meninggalkan rukun walaupun ditutupi dengan sujud sahwi, tidak diterima karena rukun tidak boleh ditinggalkan. Sehingga ketika mereka tidak mau wukuf di Arafah maka hajinya tidak terhitung. Hajinya tidak terhitung alias hajinya tidak sah. Baik. Selanjutnya ada apa dengan Arafah? Ulama berbeda pendapat mengenai asal usul penamaan Arafah. Ada yang mengatakan ini hanya masalah asal usul kenapa kok disebut Arafah. Jadi ada khilaf seperti ini, khilaf yang boleh dipaparkan semuanya. Kemudian masalah pendapat mana yang benar wallahu alam.
Ada yang mengatakan dinamakan Arafah dari kata ta'arafa yang artinya saling bertemu. Karena Adam dan Hawa saling mengenal setelah mereka diturunkan dari surga dan tempat pertemuan mereka di Arafah. Ada yang bilang Hawa diturunkan di Jeddah, sedangkan Adam diturunkan di India. Saat mereka diturunkan dari surga, yang satu di India, yang satu di Jeddah. Coba ketemunya gimana itu, Pak? Nggak pakai Google Map. Lalu Allah pertemukan mereka di Arafah. Maka ta'arafa baina Adam wa Hawa. Akhirnya mereka saling bertemu, kembali bersatu setelah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditaruh di tempat yang sangat berjauhan. Masya Allah. Yang tinggal di bumi hanya 2 orang. Itu kayak apa, Pak, suasana bumi ketika itu? Ya nggak usah dibayangkan ya. Karena akal kita nggak bakalan jangkau untuk bisa seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan dinamakan Arafah dari kata araftu yang artinya aku paham. Karena saat Jibril mengajarkan manasik kepada Ibrahim, Jibril bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu paham? Kemudian Ibrahim mengatakan araftu, aku paham. Aku paham, araftu, aku ngerti, aku paham. Akhirnya tempat itu dinamakan Arafah. Sebab Ibrahim itu minta kepada Allah diajari manasik. Allah berfirman tentang doanya Ibrahim, wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina manasikana. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan manasik, Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana. Di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang muslim yang pasrah kepadamu, termasuk juga anak keturunan kami sebagai umat muslim yang pasrah kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Ibrahim alaihissalam bagaimana manasiknya, dan Allah mengutus Jibril untuk mengajarinya. Nah, ketika Jibril bertanya, hal arafta, apakah kamu sudah paham? Ibrahim selalu menjawab, araftu, sekarang aku paham. Kemudian ada yang mengatakan Arafah berasal dari kata al-arf. Al-arf artinya minyak wangi. Karena ini merupakan tempat suci yang dimuliakan, sehingga dia adalah tempat yang urrifat. Tempat yang urrifat. Urrifat itu tulisannya urrifat. Li'annahu urrifat. Karena tempat ini diberi wewangian, maksudnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinamakan Arafah dari kata at-ta'arruf yang artinya pengakuan. Karena ketika itu para hamba mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dengan banyak beribadah dan berdoa di Arafah. Dan pada saat di Arafah para jamaah haji serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba lihat ini, Pak. Lihat ini ya. Bapak yang mana, Pak? Yang mana? Yang ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi gambarnya penuh putih ya, sehingga tanah yang warnanya coklat jadi kelihatan putih, ditutupi oleh para jamaah haji. Nah, di Arafah itu ada batas Arafah, tulisannya seperti ini, Bidayah Arafat. Arafat starts here. Jadi kalau keluar dari sini hajinya tidak sah. Tapi siapapun yang wukuf harus berada di dalam ini, sehingga tidak boleh di luar Arafah. Nah, kasus kemarin adalah ada yang haji koboi itu, yang dia tidak punya tasrih, itu wukufnya tidak bisa masuk karena Arafah ini dijaga ketat.
Kendaraan tertentu saja yang bisa masuk, dan orang-orang yang masuk Arafah dia harus punya tasrih. Ketika dia nggak punya tasrih, akhirnya wukuf di bawah jembatan. Sementara di bawah jembatan itu di luar Arafah, ya kan ada ada lembah-lembah yang kemudian atasnya ada jembatannya. Nah, wukuf di bawah jembatan seperti ini kalau di luar Arafah statusnya batal. Ini yang ada di Jabal Rahmah, belum lagi yang berada di Namira. Yang di Namira Masya Allah lebih padat lagi. Dan seperti inilah suasana Jabal Rahmah, satu gunung atau bukit yang ada di Arafah, dan dia bukit tertinggi sehingga menjadi ikon bagi Arafah. Panjang bukit ini kurang lebih 300 meter dengan keliling 640 meter dan ketinggian 65 meter. Bukan saya yang ngukur, tapi saya cuma nyari di internet. Tidak ada anjuran untuk ke Jabal Rahmah baik ketika wukuf di hari Arafah maupun di luar hari Arafah. Bahkan katanya ada yang bilang, ya, yang berhasil nulis namanya di sini nanti hidupnya akan langgeng dengan pasangannya. Akhirnya orang memperjuangkan naik ke situ, ada yang naruh KTP. Nggih, betul. KTP-nya ditinggal, Pak. Masya Allah. Ya. Cuman dia nggak naruh ATM gitu. Dia naruh tulisan nama dia di situ. Ada yang nulis namanya juga di situ. Dan konon ceritanya ada seorang artis yang dia mengabadikan tulisan namanya di situ bersama suaminya pulang cerai. Jadi semua mitos seperti ini banyak tersebar di masyarakat kita. Saya pernah ke Masjid Namira, Pak. Di Masjid Namira itu Masya Allah, tembok dan pintunya ini penuh dengan tulisan. Oh, ternyata ke sana orang bawa spedol, Pak. Ada yang bawa tip X gitu ya, yang warnanya putih itu. Sehingga temboknya ditulis-tulis itu. Ya. Nah, saya curiga ini orang mana kok nulis kayak gini. Wahono. Wah, masa orang Mesir namanya Wahono? Budiman misalnya. Apa ada orang Arab namanya Budiman misalnya ya. Ini kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara ya. Itu contoh saja. Ngatimin kan nggak mungkin dah orang India namanya Ngatimin tuh ada. Jadi ternyata pelakunya adalah orang-orang kita, masyarakat Indonesia, yang kesana tujuannya ibadah, tapi begitu sampai sana jadi vandalis, yang suka coret-coret tembok itu loh, Pak. Masya Allah, ini kan pelanggaran. Coba kalau rumahmu dicoroti orang seperti ini, dia pasti akan nggak terima. Tapi ada banyak sekali orang yang nyoreti tembok di Masjid Namira dan pintu-pintunya di Masjid Namira itu ditulisi. Ya meskipun ada juga yang berbahasa Arab, mungkin orang Mesir dan kanan kirinya, atau ada juga yang berbahasa Urdu, ya, orang India, Pakistan dan kanan kirinya. Karena mereka punya keyakinan kalau nulis nama nanti akan dipanggil oleh Allah untuk datang ke sana. Kok bisa? Yang ngajari itu siapa? Ya. Dalilnya apa kan itu. Kalau memang betul seperti itu ya kesana bawa sak gepok isinya nama satu RT gitu. Taruh di situ. Kalau kita berharap orang lain mau datang ke sana, maka doakan, ya Allah mudahkanlah fulan untuk bisa sampai ke sana agar mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di mana? Di tanah suci. Kita lanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saat Nabi SAW mengambil tempat wukuf di Arafah, beliau bersabda, "Wa waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqif." Aku wukuf di sini dan semua wilayah Arafah adalah tempat wukuf. Semua wilayah Arafah adalah tempat wukuf. Sehingga mau wukuf di atas bukit, mau wukuf di bawah bukit, mau wukuf di kanan kiri, semuanya boleh.
Dan ada sebagian jamaah haji yang kadang memaksakan diri, saya pengen ke Jabal Rahmah. Saya ngapain? Anda sudah benar tempatnya wukuf di sini. Yang penting fokus berdoa, malah jalan-jalan. Padahal ketika itu panasnya, masya Allah ya. Ya kurang lebih 40 sampai 50 derajat. Ditambah angin yang panas. Sehingga tempatnya sudah panas, ditambah angin yang panas. Walaupun 45 derajat rasanya seperti 50 derajat. Kalau Bapak pernah masak menggunakan pawon, yang dulu itu Pak, pawon besar di dalam tanah ya. Kayunya dimasukkan ke dalam tanah. Nah, jenengan duduk di depan tungku pawon itulah kurang lebih rasanya ketika orang berada di luar tenda saat di hari Arafah. Panas sekali. Baik. Dan Nabi SAW ketika wukuf, beliau tidak di gunung, beliau tidak di bukit, tapi beliau di bawah, meskipun agak dekat dengan bukit. Sehingga beliau tidak wukuf di Masjid Namirah atau di daerah Namirah, tapi Rasulullah SAW wukuf di dekat Jabal Rahmah. Ini suasana Masjid Namirah. Bapak di mana Pak? Yang depan apa yang belakang? Jadi kalau ini lebih padat lagi. Di dalam masjid, di luar masjid penuh juga. Karena ini termasuk tempat favorit untuk wukuf, terutama yang di dalam masjid, sebab dalam masjid kena AC. Ya, kalau di luar ya sama seperti di tempat yang lain. Rasulullah SAW khutbah di lembah Uronah. Lalu beliau masuk ke Arafah dan beliau mengatakan, kullu Arafah mauqif wartafi'u an batni Uronah. Semua wilayah Arafah itu tempat wukuf. Kalian harus bergeser dari lembah Uronah, karena lembah Uronah itu bukan tempat wukuf, bukan Arafah. Ulama sepakat bahwa lembah Uronah itu Masjid Namirah bagian depan. Masjid Namirah bagian depan itu berada di lembah Uronah, bagian belakangnya masuk Arafah. Lalu keutamaan Arafah. Ada banyak sekali keutamaan Arafah. Tanah Arafah menjadi istimewa dan memiliki keutamaan besar hanya ketika hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Di luar itu enggak berlaku. Sehingga tanah Arafah, doa di situ mustajab hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya di hari Arafah. Setelah itu ya sudah enggak berlaku. Maka kalau misalnya umroh lalu city tour, ayo mampir Arafah. Sampai di Arafah ngapain? Berdoa. Ya kalau mau doanya mustajab di Arafah di tanggal 9-nya, bukan sekarang. Karena sekarang sudah di luar hari Arafah. Sehingga ketika umroh dia enggak mendapatkan kesempatan waktu yang mustajab di hari Arafah. Baik. Ya meskipun kalau sebatas hanya jalan-jalan untuk lihat suasana Arafah, ya sah-sah saja, tapi tidak ada apa-apa. Cuman puing-puing bekas orang wukuf, dan Masya Allah, saya kira untuk bisa menyiapkan semua fasilitas itu butuh biaya besar. Karena di sana terutama listrik Pak ya, AC melawan cuaca panas demikian, itu di dalam tenda sejuk. Tapi kalau di luar panasnya luar biasa. Sehingga untuk menyiapkan infrastruktur itu butuh biaya besar. Dan itu dibayar oleh jamaah haji. Makanya ada biaya masyair. Biaya masyair itu biaya untuk perlengkapan ketika di Arafah. Kemudian transportasi di Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Mina, perlengkapan di Mina, semua makanan, aneka minuman, kemudian aneka infrastruktur yang ada di sana, toilet dan seterusnya. Dan memang itu butuh biaya besar. Ya, karena tempatnya bukan di pemukiman ya, sehingga orang bisa tinggal di hotel atau di bangunan. Tempatnya bongkar pasang.
hanya untuk kegiatan selama 1 hari. Oleh karena itu di Musdalifah nggak ada tenda. Di Musdalifah terus gimana itu Pak? Ya tidur dengan memandang bintang-bintang. Sehingga di Musdalifah nggak ada hotel, tidak ada tenda, adanya pokoknya di tanah lapang, mereka numplek-plek jadi satu di situ, tidur di situ. Sebab malam hari tidak perlu tenda. Makanya di Musdalifah tidak ada tenda. Di Arafah ada tenda karena siang hari dan jamaah butuh waktu sekian jam untuk bertahan. Maka mereka bertahan di dalam tenda. Sekarang walhamdulillah lebih nyaman. Saya dapat informasi haji dulu ya. Tendanya cuman ya penutup gitu aja, kain ditarik di ujung-ujung sudah, tapi bolong kanan kirinya. Jadinya orang ketika itu mimisen tuh biasa, karena nggak kuat dengan cuacanya. Baik. Selanjutnya, di luar hari Arafah, tanah ini tidak memiliki keistimewaan sebagaimana ketika hari Arafah. Doa hamba mustajab, dosanya banyak diampuni saat di padang Arafah, hanya terjadi saat di hari Arafah. Kalau di luar hari Arafah tidak berlaku. Meskipun ada beberapa masyarakat yang punya keyakinan bahwa sholat di tempat ini mustajab, artinya sholatnya diterima dan doanya mustajab. Dan itu orang India, Pakistan, Bangladesh itu seperti itu keyakinannya. Makanya mereka kalau city tour ke Arafah itu pada sholat di Masjid Namira. Nah, kita rombongan umroh ANB yang kadang sampai 7 bis, 6 bis, kemudian di Masjid Namira kajian. Nah itu kan butuh tempat banyak. Nah, begitu kita kajian, mereka kalau sudah datang ya jadi repot karena tempat itu yang kami pakai kajian itu kan tempatnya sempit ya, sebab di dalam masjid ditutup. Tempatnya hanya berada di pelataran masjid, rebutan antara mereka yang sholat dan kita yang kajian. Padahal kita meyakinkan kepada jamaah enggak ada sholat khusus di tempat seperti ini dan tidak ada anjuran untuk sholat di tempat seperti ini ya, karena mustajabnya Arafah itu hanya di mana? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Coba kita baca beberapa keutamaan Arafah. Hadis-hadis berikut inilah yang menyebutkan keutamaan Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. Min yaumi Arafah, dibandingkan hari Arafah. Wa innahu layadnu, sesungguhnya Allah mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaika, lalu Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Ma arada haula, orang-orang ini mau ngapain? Ma arada haula, mereka ini pengen apa? Kok sampai kumpul seperti ini, panas-panasan? Ma arada haula, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Mereka pengen apa? Apa yang mereka inginkan? Dan ini menunjukkan bahasanya Allah demikian senang dengan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan ketika itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga keberadaan Arafah termasuk bagian dari rentang tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Puncaknya ada di sana. Dan ini kesempatan bagi mereka yang haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha yubahi bi ahli Arafatin ahlas sama. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, ahlas sama, di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Fayaqulu lahum, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, unduru ila ibadi, coba kalian perhatikan para hambaku. Ja'uni syu'than ghubra, mereka datang ke sini dengan rambut acak-acakan, badannya berdebu. Karena mereka sudah berihram sejak dari mana? Dari Mekah di tanggal 8 Dzulhijjah. Kemarin sampai hari ini dia belum ganti baju, berdebu, mungkin gak mandi. Kumpul di Arafah semuanya, berdoa semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para penduduk langit. Allah mengatakan, unduru ila ibadi, kau lihat para hambaku. Ja'uni syu'than ghubra, mereka datang ke sini menghadap aku dalam keadaan acak-acakan dan berdebu. Maka bagaimana dengan doanya? Kalau orangnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini memberi kesempatan doa yang sangat mustajab. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah, karena doa ini doa yang paling mustajab. Dari Talha bin Ubaidillah, dari Talha bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Karis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Talha bin Abdullah bin Karis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ru'iya syaitanu yauman. Belum pernah setan itu terlihat, huwa fihi asghar, belum pernah setan terlihat lebih hina, wala adhar wala ahqar wala aghyab, lebih sakit, lebih merasa rendah dan lebih murka, minhu yauma Arafah, melebihi kondisi setan ketika hari Arafah. Belum pernah setan itu terlihat merasa lebih hina, lebih emosi, lebih murung, lebih sakit, lebih apa lagi? Lebih rendah dan seterusnya. Melebihi ketika dia melihat situasi Arafah. Wa ma dzalika illa mimma yara min tanazzulir rahmah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebabkan karena dia melihat banyaknya rahmat yang turun, wa tajawuzillahi 'anidz dzunub, dan Allah banyak mengampuni dosa, illa ma ra'a yauma badrin, selain peristiwa yang dilihat oleh setan pada saat perang Badar. Jadi Allah ceritakan dalam Al-Quran, iblis itu ikut dalam peristiwa perang Badar bersama pasukan musyrikin, sehingga dia dalam barisan pasukan musyrik tadi. Nah, saat dua pasukan saling bertemu, iblis melihat ada banyak sekali malaikat yang turun. Lalu dia pergi, lari, meninggalkan pasukan karena takut. Coba lihat ayat ini. Ini cerita dalam Al-Quran tentang peristiwa perang Badar. Inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Di surat Al-Anfal ayat 48. Wa idh zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Ingatlah ketika setan, iblis, ikut memanasi mereka dan mengatakan, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan dia mengatakan, tidak akan ada orang yang sanggup mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan aku membersamai kalian. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibai.
Ketika dua pasukan itu saling melihat, nakasa ala akibai, iblis mundur ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum, dan dia mengatakan, aku enggak ikut campur dengan urusan kalian. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Ya. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ja'a iblisu yauma badrin fi jundin minasyayatin. Iblis ikut hadir ketika perang Badar bersama dengan pasukan setan. Ma'ahu rayatuhu, dia membawa bendera. Fi surati rajulin min Bani Mudlij, dalam rupa seorang lelaki dari Bani Mudlij. Wasyaitanu fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Sementara iblis dalam rupa seperti Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Faqala syaitanil musyrikin, maka setan mengatakan kepada orang musyrik, enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. La ghaliba lakumul yawma minan nas. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian di kalangan manusia. Wa inni jarul lakum, dan aku bersamai kalian. Falamma staffa an-nas akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan min turab. Ketika dua pasukan sudah saling bertemu, Nabi SAW mengambil segenggam pasir, segenggam tanah, faroma biha fi wujuhil musyrikin, lalu dilemparkan ke depan, mengenai wajah orang-orang musyrik. Padahal jaraknya jauh, Pak ya. Saya bawa segenggam tanah di sini, saya lempar ke arah belakang, mungkin nggak sampai ke jamaah ibu-ibu. Nah, dua pasukan itu kan nggak mungkin jaraknya cuma 10 meter. Kan? Jaraknya bisa sekian kilo. Karena mereka harus berlari untuk saling menyerang. Fawallau mudbirin. Lalu mereka mundur. Wa aqbala Jibril alaihissalam ila iblis. Dan Jibril turun, kemudian Jibril mengejar iblis. Falamma ra'ahu wa kanat yadahu fi yadi rajulin minal musyrikin, intaza'a yadahu thumma walla mudbiran huwa wa syi'atuhu. Ketika iblis melihat Jibril, tangan iblis itu sedang memegang tangan orang musyrik, dia langsung tinggalkan tangan itu dan dia pergi bersama dengan syi'atuhu, pasukannya, yaitu para jin-jin, para setan. Faqala ar-rajul, lalu ada orang yang manggil, ya Suraqah, wahai Suraqah, atazamu annaka lanajar. Wahai Suraqah, bukankah kau akan mendampingi kami? Kok malah pergi? Faqala, lalu dia bilang, inni arama la tarawun, inni akhafullah. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah. Wa dzalika hina ra'al malaika, dan itu terjadi ketika iblis melihat malaikat. Ini gaib, dan Allah ceritakan ini dalam Al-Qur'an tentang sebagian cuplikan peristiwa perang Badar di mana setan ikut datang tapi dia pergi. Nah, saat di Yaumi Arafah, setan merasa sangat terhina. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat. Dan ada banyak orang yang diampuni oleh Allah. Maka setan merasa sangat terhina. Al-Auza'i mengatakan, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat li yaumi Arafah liyas'alullaha biha. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka menyimpan banyak keinginan mereka, menyimpan banyak doanya untuk disampaikan di hari Arafah. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sekarang silakan diminta. Nanti saja saya mau minta itu saat Arafah. Sehingga dia mau ajukan doa-doa itu ketika di hari Arafah. Liyas'alullaha biha, agar mereka bisa minta kepada Allah di hari Arafah. Masya Allah. Dan ini yang menyampaikan Al-Auza'i, ulama tabi'in.
Ada kemungkinan yang melakukan ini adalah para tabi'in, muridnya para sahabat. Ada kemungkinan sesama ulama tabi'in. Intinya orang-orang soleh di masa silam. Baik. Nah, bedanya ini dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu yang mustajab untuk ibadah, namun dirahasiakan oleh Allah. Kapan Lailatul Qadar? Ya? Yang jelas di dalam bulan Ramadan. Tanggal berapa kemarin? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Loh kan kemarin Bapak Ibu sudah mengalami 10 terakhir Ramadan. Iya, yang mana? Ya tidak tahu. Walaupun kita sudah mengalaminya, kita saja nggak tahu. Yang jelas di salah satu malam itu Lailatul Qadar, tapi kita nggak tahu yang mana. Karena Allah rahasiakan. Hari Arafah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, dan Allah tunjukkan waktunya. Sehingga saat itu mustajab. Maka kesempatan seperti ini kalau sampai disia-siakan, ya sangat rugi bagi yang bersangkutan. Lho kaya ngono sik ana wong sing tega ngerokok di Arafah. Ya duduk bareng kumpul. Jadi kalau ngerokok di dalam tenda kan tidak boleh ya. Bolehnya di luar. Saya keluar ya ingin melihat situasi di luar sambil berdoa di luar. Masya Allah. Tempat-tempat di luar ternyata dipenuhi oleh itu. Ya, para ahli hisab. Masya Allah. Ashabul udud. Jadi mereka ngerokok, Masya Allah. Lagi piye to, Mas? Di waktu seperti ini tegane ngerokok, Pak. Rokok itu panas atau adem, Pak? Rokok panas atau adem? Nah, kalau minum air es itu dingin. Ini enggak, ngerokok dia. Dan memang di sana disediakan air panas untuk yang bikin mie, karena kan ada mie instan itu. Siapa yang pengen, kadang disediakan sekian kardus, meskipun kadang rebutan juga ya. Terus bisa bikin mie instan. Mereka bikin kopi ngerokok. Bawa kopi. Ada banyak sekali cup-cup disediakan. Masya Allah, sambil duduk-duduk ngerokok. Pak, ini bukan taman untuk wisata, Pak. Ini adalah tempat untuk ibadah. Di hari Arafah, saat wukuf di Arafah, terkumpul kemuliaan waktu. Di situ waktunya istimewa, tempatnya istimewa, dan ibadahnya istimewa. Nah, kalau sudah seperti ini, kenapa masih banyak orang yang menyanyiakan waktunya? Haji itu mahal, belum tentu bisa lebih dari sekali seumur hidup, tapi ternyata masih banyak orang yang tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, Arafah itu rukun haji. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Faman ja'a qabla salatil fajri, siapa yang sempat datang ke Arafah sebelum subuh, lailata jam'in, di malam tanggal 10, faqad tamma hajjuhu, hajinya sempurna. Ya. Maksudnya gimana ini, Pak? Jadi kan ini tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Gini ya. Ini malam. Anggaplah ini siang, ini malam. Nah, batasnya wukuf di Arafah itu di sini, subuh, tanggal 10 Dzulhijjah. Bukan maghrib ya. Jadi kalau misalnya ada orang telat terus datang ke Arafah malam hari jam 12 malam, itu masih sah hajinya. Tapi kalau sudah subuh, sudah tidak berlaku. Ya. Saya tanya misalnya, kalau sekarang hari Rabu, besok hari Kamis, Nah, Bapak nyebutnya ini malam apa, Pak? Malam apa? Malam Rabu atau malam Kamis? Malam Kamis. Kalau ini Rabu malam.
Kalau atasnya malam Kamis. Gini ya. Sudah? Nah, ini Arafah. Ini Idul Adha, tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu apa? Malam Idul Adha. Idul Adha. Ini malam apa? Malam apa? Nah, sebutannya itu bukan malam Idul Adha, malam Arafah. Namanya Ashiyatu Arafah. Ini adalah malam Arafah. Jadi istimewanya Arafah sampai malam setelahnya diikutkan dengan Arafah. Hanya satu itu saja. Hanya satu itu saja, tidak ada yang lain. Sehingga kita nyebut malam Idul Fitri. Itu malam tanggal 1, malam Id. Tapi kalau ini bukan malam Idul Adha, tapi malam Arafah, Ashiyah Arafah. Empat amalan saat di hari Arafah. Puasa Arafah bagi yang tidak haji, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, takbir, tahmid, tahlil, takbiran ya. Sehingga takbiran sudah bisa dimulai dari sekarang, besok juga bisa. Memperbanyak membaca kalimat khairud du'a du'a'u Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan kalimat terbaik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka besok di hari Arafah perbanyak membaca ini, Pak. Berapa kali? 1000 kali bisa? Sak kuate. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal ya? Nah, berkaitan dengan doa yang ma'thur itu hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kurangi ngobrol, ganti dengan zikir. Baca kalimat ini sepanjang hari Arafah. Dari mulai pagi sampai sore, mulai besok ya. Baik yang ada di tanah suci, yang sedang haji maupun yang tidak sedang haji, kita bareng-bareng memperbanyak untuk membacanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, cukup? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang mendasarkan kepada Rasulullah, dan kenapa ini tempatnya kok sempit gitu ya, supaya hikmah apa yang terkandung. Kalau tempatnya agak luas itu kan berarti bisa menampung banyak jamaah. Nggih. Matur nuwun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menetapkan batas Arafah? Jawabannya Allah. Tadi kan Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami tempat-tempat manasik dan tata cara manasik, sehingga ditunjukkan oleh Allah. Di sini Arafah kau harus wukuf, di sini Muzdalifah, di sini Mina, dan seterusnya. Sehingga yang menetapkan batasan itu Allah. Dan Allah mengutus Jibril untuk menunjukkan kepada Ibrahim. Ada yang menyebutkan dulu Ibrahim memberi tanda itu dengan batu. Jadi kasih batu, ini batasnya, termasuk batas wilayah tanah suci. Sehingga tanah suci itu kan tidak simetris ya. Ini Ka'bah di tengah, kemudian bulat, ini tidak.
Tapi ada yang jauh, ada yang dekat. Yang paling jauh mana? Dzulhulaifah, dekat dengan Madinah. Itu yang paling jauh, 450 kilo. Sehingga orang Madinah kalau mau ke Mekah untuk umroh, dia ngambil mikotnya 450 kilo. Dulu butuh waktu perjalanan 7 hari baru sampai. Nah terus 7 hari itu gimana Pak? Ya pakai kain ikhram kayak gitu selama 7 hari. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh tidak boleh pakai wewangian dan seterusnya. Selama 7 hari. Nyuci bajunya Pak boleh, tapi pakai parfum tidak boleh. Sehingga dicuci pakai wewangian tidak boleh. Maka ujian orang dulu ketika haji, ketika umroh, Masya Allah. Kalau orang zaman sekarang ya tidak ada apa-apanya. Dan mereka naik kendaraan berupa apa? Onta. Rasanya gimana Pak naik onta? Pernah naik gak Pak? Saya di Biroloko pernah itu. Naik onta di Biroloko. Goyang gini. Goyang. Itu makan aja mungkin susah ya. Makan di atas onta itu susah. Goyang gini kan. Kita yang naik pesawat goyang sebentar, wah, turbulensi. Itu goyang sebentar turbulensi aja udah tegang gitu. Sehingga bisanya cuman diem merem. Dan itu pun hanya kurang lebih sekian jam. Kalau ke arah sana 9 jam. Mereka goyangnya itu selama 7 hari tuh. Goyang. Saya bayangin rasanya apa itu. Habis digoyang seperti itu selama 7 hari. Begitu turun gak goyang. Tapi seperti itulah orang dulu ya. Sehingga mereka punya ketahanan yang lebih dibandingkan orang sekarang. Wallahu a'lam. Hikmahnya kenapa Arafah itu wilayah yang terbatas? Ya, saya tidak punya jawaban yang persis tentang itu. Namun untuk kegiatan ibadah di semua tempat tuh wilayahnya terbatas. Misalnya Masjidil Haram, ya hanya di situ. Kenapa tidak dibuat sangat luas sehingga bisa menampung banyak orang? Allahu a'lam. Allah hanya sediakan itu. Allah tidak sediakan satu pulau. Satu pulau Arafah semua. Sehingga yang masuk bisa lebih banyak. Nah, mungkin nanti yang kosong juga banyak. Karena jumlah kaum muslimin tentu tidak bisa memenuhi itu semuanya. Namun pada prinsipnya Allah punya hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Intinya di tempat itulah tempat di mana orang bisa banyak beribadah kepadanya dan dibatasi karena tempatnya terbatas agar memberi ujian kesabaran bagi yang lain yang belum sempat datang ke sana. Nah itu kan ada Mina Jadid ya. Kalau Arafah ada nggak? Apakah Arafah ada Arafah Jadid? Saya kurang tahu. Kayaknya nggak pernah dengar ada istilah itu. Jadi Mina itu kan semuanya penuh dengan tenda. Mina itu semuanya penuh dengan tenda. Dan tenda Mina itu untuk masa yang lebih panjang. Makanya butuh tempat yang lebih luas. Sebab di Mina berapa hari? 3 hari, tapi rata-rata 2 hari wis ra kuat ya. 2 hari sudah meninggalkan Mina, mereka mengambil nafar awal. Nah, keberadaan tenda-tenda yang permanen dalam jumlah banyak itu menyebabkan wilayahnya enggak muat. Akhirnya dibuat perluasan Mina. Namanya Mina Jadid. Pertanyaannya, Mina Jadid ini apa? Mina Jadid ini namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Nah, lembah Muhassir apakah itu bagian dari Mina atau bukan? Pendapat yang benar bukan bagian dari Mina. Maka lembah Muhassir itu di luar Mina. Sehingga mereka yang ada di Mina Jadid kalau wukuf atau kalau bertahan di Mina, mabit di Mina, harusnya pindah dulu ke area Mina. Mabit di situ. Ya. Sebab mabit di Mina menurut pendapat yang kuat di kalangan pendapat para ulama hukumnya wajib. Jika tidak kena dam.
disebutkan ada amalan yang itu salah satunya adalah puasa Arafah. Apakah ada hubungan antara puasa Arafah dengan wukuf Arafah? Apakah ada hubungan mana Mina Jadid? Oh ini kok malah gambar artis ini. Mengenai hari ya. Jadi mungkin Bapak bertanya begini. Bagaimana kalau misalnya harinya beda? Antara apa? Wukuf dengan puasa Indonesia dan Saudi. Jadi misalnya ini Indonesia, yang ini Saudi. Nah, ini hari anggaplah misalnya Kamis. Alhamdulillah untuk tahun ini seragam ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Misalnya kayak gini ya. Misalnya. Biasanya yang duluan yang mana Pak? Saudi atau Indonesia? Indonesia atau Saudi? Saudi. Orang kadang berpikir aneh ya, yang duluan kok malah Saudi. Wong kita berada di sebelah timur. Ya, kudune kan kita duluan, baru di sana. Karena beda antara kalender menggunakan bulan dan kalender menggunakan matahari. Jadi karena menggunakan bulan, terhitung tanggal 1 jika sudah terbit hilal, kan gitu ya. Terhitung tanggal 1 jika sudah terbit hilal. Nah, di Indonesia ini berada di timur jauh dari Saudi. Ketika 9 jam untuk perjalanan pesawat ya. Ketika matahari tenggelam di Indonesia, bulan belum tinggi. Sehingga enggak kelihatan, bahkan bisa jadi belum terbit. Sudah? Sekian jam berikutnya, selisih berapa jam? 4 jam. 4 jam berikutnya matahari baru tenggelam di sana. Matahari baru tenggelam di Saudi. Ketika matahari tenggelam di Saudi, usia bulan sudah tambah 4 jam. Jadi lebih tinggi, lebih tua. Hilalnya semakin tua. Hilal makin tua kan makin besar. Jadi di sana kelihatan, di sini enggak kelihatan. Nah, maka kalau kita menggunakan acuan bahwa orang menetapkan tanggal 1 bulan Hijriyah itu berdasarkan terbitnya hilal, Indonesia belum kelihatan ya, belum masuk tanggal 1, Saudi sudah kelihatan masuk tanggal 1. Nah, terjadilah misalnya perbedaan. Di Indonesia hari Kamis ini tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti hari Jumat 9 Dzulhijjah. Hari Sabtu 10 Dzulhijjah. Di Saudi hari Kamis 9 Dzulhijjah. Hari Jumatnya, hari rayanya 10 Dzulhijjah. Ini sudah masuk hari tasyrik. Sudah? Pertanyaannya, wukufnya hari apa? Wukufnya Kamis. Ya, di sini kan terjadi wukuf. Karena wukuf mengikuti kalender Saudi. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafahnya hari apa? Hari Jumat atau hari Kamis? Ya. Puasa Arafahnya hari apa? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan puasa Arafahnya di hari Kamis. Ada yang mengatakan puasa Arafahnya di hari Jumat. Karena di Indonesia ini tanggal 9. Baik. Dan secara pribadi saya dulu berpendapat puasa Arafahnya ya ngikuti wukuf di Arafah. Sehingga di sini maka kita puasa Arafah di tanggal 8 Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi. Puasa Arafah bagi warga Indonesia ya. Nah, lalu belakangan saya pindah pendapat dan lebih mengambil pendapat ini. Puasa Arafahnya sesuai tanggal 9 Dzulhijjah Indonesia. Dan kita tidak perlu memperhatikan kondisi Arafah di Saudi. Dulu saya berpendapat pertama seperti itu, ya ikuti Saudi. Lalu saya pindah, pendapat ini enggak benar. Saya pindah pendapat yang kedua. Yang benar ikut tanggal 9 Indonesia. Loh kok bisa kamu pindah pendapat? Alasannya gini.
saat hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah. Dari mana kita tahu kalau di Saudi itu wukuf? Dari mana kita tahu, Pak? Hah? Dari berita, dari TV. Baik, dari berita ya, dari TV. Kok bisa Anda tahu? Ya itu sedetik aja udah sampai kan? Bahkan sebelum 1 detik sudah sampai. Baik, itu karena apa? Adanya teknologi. Jadi kita tahu karena teknologi informasi kan gitu ya. Coba kalau Anda hidup 100 tahun yang lalu. Kalau kita ini hidup 100 tahun yang lalu, bagaimana cara tahu kalau di Saudi sudah wukuf? Ya, enggak tahu. Pasti kan enggak tahu ya. Anggaplah 100 tahun yang lalu. Sekarang 2025. Berarti 100 tahun yang lalu 1925. 1925. Di tahun ini kita enggak punya seperti ini. Kita enggak ada. Wah, itu mungkin sudah ada telegram, Pak. Ya sudah. 100 tahun yang lalu 1825. Anggaplah misalnya di tahun 1825. Kita tahu apa? Tidak bisa diterapkan gitu ya. Jadi apakah teknologi yang sekarang dipakai tidak bisa diterapkan? Karena ajaran Islam tidak lebih sempurna dengan kehadiran teknologi. Artinya begini, tidak mungkin ada sebuah aturan yang hanya bisa terlaksana setelah ada teknologi, itu tidak mungkin. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana bisa dipraktekkan dulu, juga bisa dipraktekkan sekarang. Teknologi perhitungan hisab di zaman Nabi SAW nggak ada kan? Ya. Artinya, apakah syariat ini butuh teknologi untuk menyempurnakan? Jadi kalau kita sepakat Islam itu rahmat bagi seluruh alam, berarti ada aturan yang tidak bisa diterapkan di zaman orang tidak punya teknologi. Oh, berarti ini gagal jadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya begitu. Artinya zaman teknologi maupun di zaman adanya teknologi tidak mempengaruhi kesempurnaan agama ini. Sehingga kalau misalnya kita ditanya, Pak, di waktu kapan penerapan syariat Islam ini paling sempurna? Di zaman Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak boleh mengatakan makin canggih teknologi Islam makin sempurna. Kalimat ini salah atau benar? Saya ulang ya. Makin canggih teknologi syariat Islam makin sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Okay. Penentuan hilal dengan hisab itu tidak tepat gitu ya. Ini beda lagi pembahasan itu ya. Jadi karena hisab sendiri ada hisab versi masa silam. Ada hisab yang menggunakan teknologi dan ada hisab versi masa silam. Hisab itu kan sudah ada di zaman Imam Syafi'i, sudah ada. Ya, model orang ngitung. Saya nggak tahu metode-metode hisab. Tapi di zaman Imam Syafi'i hisab itu sudah ada. Makanya ada kaulnya Ibnu Suraij. Ibnu Suraij itu salah satu ulama mazhab Syafi'iyah masa silam, muridnya Al-Muzani. Kaulnya Ibnu Suraij tentang hisab. Rasulullah. Imam Syafi'i 150. Beliau lahir 150 Hijriah. Nah, berarti teknologi ketika itu hisab sudah ada belum? Teknologi ya? Belum ada kan? Artinya di zaman itu, anggaplah misalnya 200 tahun pasca Nabi SAW, apakah teknologi sudah ada? Yang seperti kita sekarang? Belum. Jadi sama-sama belum. Tapi ngitungnya sudah ada. Nah, jadi orang ngitung manual. Ya nggak pakai
aplikasi seperti sekarang. Kita tidak bahas hisabnya ya. Jadi kita bahas keberadaan informasi yang secepat ini itu baru dimiliki orang belakangan. Dan dulu orang dulu tidak tahu. Maka orang dulu untuk bisa niteni ini sudah Arafah atau belum hanya bisa pakai acuan hilal. Begitu. Maka saya menganggap sebagaimana dulu berlaku, sekarang juga berlaku. Sebab Islam sekarang tidak lebih sempurna dibandingkan dulu, karena Islam tidak disempurnakan dengan teknologi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memperkenankan doa-doa kita di hari Arafah. Ya, bagi para jamaah haji yang barangkali ikut nonton dalam tayangan ini, doakan kami yang ada di Indonesia agar negeri ini menjadi negeri yang baik, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan semoga kita semuanya diberi kekuatan istiqamah oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.